Imam Ahmad bin Hanbal keluar kota. Ketika dia keluar kota, sholat isya, selesai sholat isya, dia izin kepada pengurus masjid pengen tidur di masjid. Kemudian apa? Dilarang sama pengurus masjid. Gak boleh tidur di masjid. Tolong, aku musafir, aku gak punya keluarga di sini, aku gak punya tempat tinggal. Aku izin semalam saja, aku tidur di masjid, aku istirahat di masjid. Ya, tetap gak boleh, kecuali kamu tidurnya berdiri. Kurang ajar kan? Boleh kamu tidur tapi tidurnya berdiri, gak boleh berbaring. Artinya gak boleh. Udah, akhirnya dirayu-rayu bagus. Tiba-tiba kebetulan tukang roti juga sholat di situ. Dia ngeliat ini ada apa, ini orang asing. Ya, dia dengarkan pengen nginep di masjid tapi gak boleh. Akhirnya apa kata tukang roti ini? Wahai Syekh, sudah tenang, kau nginep di rumahku saja. Ya, kebetulan aku tinggal sendiri. Istri sama anakku di kampung, udah tinggal sama aku saja. Ya udah, ini Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di rumah tukang roti. Ketika tengah malam, ini Imam Ahmad bin Hanbal terbangun melihat tukang roti lagi bikin adonan roti sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil bikin adonan roti. Takjub Imam Ahmad. Ya Allah, ternyata aku nginep di rumah orang soleh. Bangun Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, kamu membuat adonan roti sambil istighfar seperti ini, itu dari kapan? Oh, ini dari muda. Ini sudah amalan aku dari muda seperti ini, sambil bikin adonan roti sambil istighfar. Kemudian bertanya Imam Ahmad, keajaiban apa yang telah kau dapatkan? Fadilah apa saja yang telah kau dapatkan dengan amalan ini? Dan dari muda kau selalu membaca istighfar. Apa kata tukang roti ini? Semua hajat-hajatku semua dikabulkan oleh Allah. Semua hajat-hajat dikabulkan. Tidak ada yang ditunda, semua dikabulkan. Hanya satu katanya. Apa? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjah, para sadidah, Mukarram Ketua RW 010, Mukarram Bapak Mundir, Mukarram Bapak Haji Syarif, Mukarram Bapak Haji Fuad, Mukarram Al-Ustaz Hasbullah, bil khusus yang saya hormati guru kita Mukarram Al-Ustaz Dr. Anis Muhammad Sani, ketua guru kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga semua ibadah kita dari sholat maghrib berjamaah, dzikir berjamaah, kemudian sambil menunggu isya kita isi dengan kajian ilmu. Semoga semua rangkaian ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurnakan segala kekurangan-kekurangannya. Dan semoga ini semua mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertambah usia, bertambah semangat kita dalam ibadah, bertambah usia, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran, bertambah khusyuk dalam berzikir, beristighfar, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barakah majelis ilmu
ilmu. Allah berkahi segala kehidupan kita, segala kesulitan kita semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita harta yang halal, yang banyak lagi barokah. Kemudian Allah berikan kita hidup yang tenang, hidup yang tentram, hidup yang damai, hidup yang aman. Allah jadikan putra putri kita putra putri yang soleh, solehah, jadi anak-anak yang takut kepada Allah, jadi ahli ibadah, jadi ahli sujud, jadi ahli ilmu, jadi ahli mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita minta kepada Allah keluarga kita yang hingga saat ini belum sholat, semoga diberikan taufik hidayah untuk sholat, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang terjebak dalam kemaksiatan semoga dijauh dari hatinya kecintaan untuk bermaksiat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan besar harapan kita semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk mulai kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Amin bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nur bin Ahmad bin Hasan Fatah, Syekh Umar Al-Mahdan bin Abdurrahman As-Segar, wal Saleh bin Hamid bin Qadir Jami Auliya wa Qtab wa Amjad wa Al-Mu'tar Sulaiman bin Syarjami Abalina wa Mahatina Jadatina wa khususan Al-Masjid Al-Mahrum Majid bin Hadi Dobar wa Al-Rahman bin Abdul wa Haji Amir bin Hadi Zaini wa Al-Qur'an Sayyidina Abdul bin Muhammadin Sallallahu alaihi Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai hadis Nabi besar Muhammad SAW, yang mana orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, mereka semua bermain tombak, bermain perang-perangan di dalam masjid, dan Nabi besar Muhammad dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat pertunjukan tersebut. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya masjid pada zaman Nabi besar Muhammad itu fungsinya bukan hanya untuk ibadah, fungsinya bukan hanya untuk sholat, tetapi juga untuk mencari ilmu, dan juga fungsinya juga untuk menyusun kekuatan. Mereka berlatih peperangan itu di masjid. Sebagaimana dulu pada zaman orang tua kita terdahulu, ya, masjid itu menjadi tempat belajar silat. Halaman masjid menjadi tempat belajar silat. Silat diambil dari kata silah, artinya silaturahim. Karena tidak akan bisa, ya, seseorang klik, tidak akan bisa sparring kalau hanya sendiri. Jadi harus silaturahim. Silat diambil dari kata silah. Jadi harus menyambung tali silaturahim, dan itu kekuatan disusun di masjid-masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan semampu kalian apa? Kekuatan. Berribatul khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkan itu semua, kekuatan, senjata, agar apa? Agar musuh-musuh Allah takut, dan juga musuh-musuh kalian juga gentar. Kalau dilihat para pemuda jago bela diri, ahli memanah, ahli menembak, tentunya orang-orang kafir, para penghina Islam tidak akan berani macam-macam. Harus itu, ya, harus ada kekuatan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-208. Wa anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna walidatan sauda kana laha hibatun fil masjid. Fakata ini fatahaddatsu indi. Al-hadits muttafaqun alaih. Sayyidah Aisyah bercerita, dahulu ada walidatan sauda, seorang budak wanita yang berkulit hitam. Dahulu ada seorang budak wanita yang berkulit hitam, kana laha hibatun fil masjid. Dia tinggalnya di dalam masjid. Jadi di pojokan masjid dia buat
kemah kecil. Fakar tak ini fathadatsu indi, dan budak wanita tersebut seringkali berkunjung ke rumahku dan berbincang-bincang di rumah aku. Ini hadis sebetulnya sangat panjang, yang mana budak wanita yang berkulit hitam ini tadinya beliau adalah seorang budak yang dimiliki oleh orang Arab. Kemudian dibebaskan, dimerdekakan dia, akan tapi masih tinggal bersama tuannya. Suatu hari ada seorang wanita kecil yang keluar dari rumahnya, dia bermain atau ada suatu keperluan. Ini wanita kecil keluar bermain, ya, menggunakan kerudung berwarna merah daging. Ya, seorang wanita kecil keluar dari rumahnya memakai kerudung berwarna merah daging. Tiba-tiba kerudung tersebut terbang atau terjatuh. Ketika terjatuh, kemudian datang famarrat udiyatun bahwa mulkan fahasibat ulahman fatafaqatku fakhotofatku. Tiba-tiba datang burung gagak. Ini kerudung yang berwarna merah daging ini terjatuh, ya, atau terbang. Datang burung gagak disambar, disangkai daging, disambar di bawah terbang. Kemudian budak wanita kecil ini nyari-nyari, mana kerudung saya, mana kerudung saya. Dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitar tersebut. Dicari-cari nggak ketemu, ya, hingga akhirnya lewatlah budak wanita hitam tadi yang biasa tinggal di dalam masjid. Ketika dia lewat, tiba-tiba dituduh, wah, jangan-jangan dia ini kerudung dicolong oleh dia. Habisnya kita cari-cari nggak ada, pasti dia yang mengambil, pasti dia yang mencuri. Ya, fal yajidu fattahimuni bi. Ketika mereka tidak menemukan kerudung tersebut, mereka menuduh aku. Fatafiqu yufattisuni hatta fattashu qubulaha. Sampai saking mereka tidak percayanya kepada aku, itu badan aku digeledah, sampai kemaluan pun digeledah. Ya, dikhawatirkan tuh kerudung dimasukkan ke dalam kemaluan, depan belakang digeledah semua. Ya, qalat wallahi inni laqaimatun ma'hum idmarratil idiyatu fa'alqatu fawaqa bainahum. Demi Allah, ini ketika mereka menuduh aku masih menggeledah tubuh aku, nggak lama tiba-tiba tuh burung gagak terbang di atas kita. Ketika terbang, dijatuhin tuh kerudung. Ya, dijatuhin kerudung, malu semua mereka. Mereka yang sudah menuduh aku, mereka semua malu. Akhirnya apa? Setelah kejadian tersebut, fajadat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aslanat. Dia menghampiri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam agama Islam. Ya, berkata Sayyidah Aisyah, itu wanita berkulit hitam, setelah masuk Islam, ya, beliau tinggal di dalam masjid dengan membuat kemah di pojokan masjid. Ya, fakar tatiani fathadatsu indi. Ya, itu seringkali dia datang ke rumah aku, ya, ngobrol berbincang-bincang dengan aku. Dan setiap datang kepada aku pasti baca syair. Setiap datang pasti baca syair. Apa baca syairnya? Wa yaumul wisa'i min ta'ajibi rabbina. Pada hari yang mana permasalahan kerudung itu sangat mengagumkan, kejadian kerudung itu sangat mengagumkan, dan itu termasuk pertolongan Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ala innahu min dallatil kufri injani. Yang mana di negeri kafir Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dengan apa? Ya, itu burung gagak tiba-tiba datang melempar kerudungnya pas di hadapan halayak ramai. Pokoknya setiap datang pasti sebelum ngobrol baca syair dulu. Baca syair ini dulu kan, sampai kata Sayyidah Aisyah, entes datang pasti baca syair ini. Ya, gak ada yang lain apa? Iya, pokoknya selalu baca syair. Itu saking senangnya dia, udah dituduh, ya, akhirnya dia terbebas daripada tuduhan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fikul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fadilatus sidqi wa annahu munjin minal halak. Keutamaan jujur. Ya, orang jujur pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan. Ya, maka dari itu mari kita menjadi orang yang jujur. Karena ada sebuah pepatah, inna syirqa tumaninatun wa innal kadhiba ribatun.
Sesungguhnya kejujuran itu membuat hati tenang. Orang jujur pasti hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya damai, hidupnya bahagia. Sedangkan orang yang suka bohong, maka hidupnya itu akan gelisah, akan tidak tenang, dan juga dihantui dengan rasa takut. Orang yang kurang pandai itu masih bisa diperbaiki dengan apa? Diberi pengetahuan, maka yang bodoh akan menjadi pandai. Tapi yang repot kalau orang udah gak jujur. Ini kalau orang udah gak jujur, suka bohong, ini menanamkan kejujuran sangat sulit. Kenapa? Kalau udah kebohongan udah menjadi watak. Ini negeri ini rusak, negeri ini hancur, itu bukan dikarenakan kurangnya orang pintar banyak. Tapi negeri ini hancur, ya negeri ini banyak rakyatnya yang miskin dikarenakan kurangnya orang yang jujur. Orang yang jujur akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan, berupa kewibawaan. Ya, orang-orang sedang dengan orang-orang yang jujur. Sehingga siapa aja yang melihatnya pasti akan suka, pasti akan segan, dan pasti akan cinta. Namun sebaliknya, kalau orang udah gak jujur, ya orang lihatnya juga malas, orang lihatnya juga benci. Ada 3 kemuliaan yang akan Allah berikan kepada orang yang jujur. Pertama apa? Kepercayaan. Kalau seseorang jujur, ya dia gak punya harta apa-apa tapi jujur, ya orang meski orang berani ngajak dia kerja atau ngajak dia berbisnis bersama. Kenapa? Karena dia jujur. Jadi apa? Akan mendapat kepercayaan. Yang kedua, orang yang jujur akan mendapat cinta. Semua orang akan suka dengan orang yang jujur. Dan juga yang ketiga, akan mendapatkan rasa hormat. Orang-orang semua menaruh hormat. Sebaliknya, kalau orang nggak jujur, orang selalu bohong, maka orang-orang nggak percaya. Benarnya aja orang nggak percaya, apalagi bohong. Kenapa? Karena udah kebiasaan nih, ibu itu nggak dipercaya. Kemudian yang kedua, kerugiannya apa? Dibenci sama orang. Siapa yang suka sama orang bohong? Kemudian yang ketiga, ya akan dihinakan oleh orang, tidak akan dihormati. Jadi pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya keutamaan jujur. Orang jujur pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul haqqa walau kana murra. Katakan yang hak itu hak, katakan yang benar itu benar, meskipun itu pahit. Ya. Yang kedua, ijabatu doa al-madlum. Doanya orang yang terzalimi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, budak wanita hitam terzalimi, kenapa? Dituduh mencuri. Ya, dituduh maling. Dia berdoa kepada Allah semoga diselamatkan oleh Allah. Akhirnya Allah kirim burung gagak, ya, menjatuhkan kerudung tersebut. Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Kenapa? Karena doanya dengan Allah itu tanpa ada hijab. Meskipun itu orang kafir. Ya, ada orang kafir dizalimi, tetap meskipun dia kafir, doanya, permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking dilarangnya perbuatan zalim. Kemudian yang ketiga, jawazu darbil khaymah fil masjid. Boleh membuat kemah di dalam masjid. Ya. Akan tapi dengan catatan nggak boleh mengotori masjid atau sampai mengganggu orang yang sholat. Atau fitnah diniyah, jangan sampai ada fitnah dalam agama. Ya, di dalam ada kotak yang sampai kotak nanti hilang. Ya, ada kotak, ada barang-barang yang sampai barang-barang yang dalam masjid itu hilang. Jadi orang asing atau orang fakir yang punya tempat tinggal itu dibolehkan untuk beristirahat atau menginap di dalam masjid. Tapi dengan catatan nggak boleh mengotori masjid dan juga nggak boleh mengganggu aktivitas yang ada di dalam masjid. Kemudian yang keempat, oh ya tadi, ya bolehnya orang menginap di masjid. Ya, apalagi orang-orang terdahulu itu musafir dahulu, ya kalau mereka keluar kota itu benar-benar lapar. Itu musafir dahulu kalau mereka udah keluar kota, meskipun dia orang kaya, itu benar-benar lapar. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada warung. Zaman dulu nggak ada hotel, nggak ada penginapan. Jadi kalau orang dulu itu musafir betul-betul membutuhkan pertolongan orang lain, betul-betul membutuhkan jamuan orang lain. Itu pernah Imam Ahmad bin Hanbal
Imam Ahmad bin Hanbal keluar kota. Ketika dia keluar kota, sholat isya, selesai sholat isya, dia izin kepada pengurus masjid pengen tidur di masjid. Kemudian apa? Dilarang sama pengurus masjid, nggak boleh tidur di masjid. Tolong, aku musafir, aku nggak punya keluarga di sini, aku nggak punya tempat tinggal, aku izin semalam saja, aku tidur di masjid, aku istirahat di masjid. Ya, tetap nggak boleh, kecuali kamu tidurnya berdiri. Kan kurang ajar kan? Boleh kamu tidur tapi tidurnya berdiri, nggak boleh berbaring. Artinya nggak boleh. Udah, akhirnya dirayu-rayu bagus. Tiba-tiba kebetulan tukang roti juga sholat di situ. Dia ngeliat ini ada apa, ini orang asing. Ya, dia dengarkan oh pengen nginep di masjid tapi nggak boleh. Akhirnya apa kata tukang roti ini? Wahai Syekh, sudah tenang, kau nginep di rumahku saja. Ya, kebetulan aku tinggal sendiri. Istri sama anakku di kampung, udah tinggal sama aku saja. Ya udah, ini Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di rumah tukang roti. Ketika tengah malam, ini Imam Ahmad bin Hanbal terbangun melihat itu tukang roti lagi bikin adonan roti sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil bikin adonan roti. Takjub Imam Ahmad. Ya Allah, ternyata aku nginep di rumah orang soleh. Bangun Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, kamu membuat adonan roti sambil istighfar seperti ini, itu dari kapan? Oh, ini dari muda. Ini sudah amalan aku dari muda seperti ini, sambil bikin adonan roti sambil istighfar. Kemudian bertanya Imam Ahmad, keajaiban apa yang telah kau dapatkan? Fadilah apa saja yang telah kau dapatkan dengan amalanmu ini? Dan dari muda kau selalu membaca istighfar. Apa kata tukang roti ini? Semua hajat-hajatku semua dikabulkan oleh Allah. Semua hajat-hajat dikabulkan. Tidak ada yang ditunda, semua dikabulkan. Hanya satu katanya. Apa? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ulama hebat yang ada pada zaman ini. Jadi kalau orang dulu itu cuma kenal nama, tapi nggak kenal muka, karena dulu belum ada foto. Beda zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh foto wajah terkenal luas. Ya. Dulu cuma kenal nama tapi tidak kenal muka. Akhirnya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Subhanallah. Ya, berarti yang telah menggerakkan aku sampai ke kampung ini, aku nggak punya hajat. Ya kata Imam Ahmad, tiba-tiba input nggak tenang, tiba-tiba kepengen keluar kota. Ya, di rumah kayaknya nggak enak, nggak nyaman, pengen keluar kota tapi nggak ada hajat, nggak ada keperluan, pengen keluar kota aja. Berarti yang telah membawa aku ke sini adalah apa? Fadilah istighfar. Ketahuilah, aku adalah Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Ini bukan hanya ketemu ya, sampai imamnya nginep di rumah dia. Subhanallah. Berkat apa? Berkat membaca istighfar. Jadi intinya ya, nginep di masjid itu hukumnya boleh. Yang penting tidak mengotori masjid, tidak membuat najis, kemudian tidak mengganggu orang sholat, dan juga tidak timbul fitnah. Ya, kalau kami dalam izin itu orang nginep, ya, orang nginep kita sediakan di luar, ya, karena di dalam itu banyak kotak-kotak, ya banyak barang-barang berharga, jangan sampai itu barang hilang. Jadi kita siapkan di luar, ya, tempat untuk menginap. Kecuali jangan tablet, kalau jangan tablet kan aman. Ya, jadi jangan tablet, jangan tablet aman. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-209. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sana Anas, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu suatu dosa, dan cara menghapusnya dengan apa? Dengan mengubur ludah tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ya, ini masjid ini jangan dibayangkan seperti masjid saat ini yang sudah ada karpet, yang sudah ada permadani. Ini pada zaman Nabi besar Muhammad tuh masjidnya masih tanah. Ya, jadi kalau tanah kita ludah, bagaimana cara menghapusnya? Dengan ditutup dengan debu. Ya. Allah Ta'ala ditakdir masjid wa ta'dimiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mensucikan masjid dan mengagungkan masjid. Allah berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-ta'ifin." Sucikan rumahku
ya, Masjidil Haram untuk orang-orang yang tawaf. Ini subhanallah, itu setiap harinya 24 jam di Masjidil Haram Allah menurunkan 120 rahmat. Setiap hari 24 jam Allah menurunkan 120 rahmat. Situna lit-taifina, 60 rahmat untuk orang-orang yang tawaf. Jadi orang-orang yang tawaf itu mendapat 60 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di luar Masjidil Haram kita sholat tahiyatul masjidnya dengan sholat 2 rakaat. Tapi kalau di Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya dengan apa? Dengan tawaf. Itu situna lit-taifina, 60 rahmat untuk orang-orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallina, dan 40 rahmat untuk orang-orang yang sholat. Wa isruna lin nadirina, dan 20 rahmat sisanya untuk orang-orang yang melihat Ka'bah. Subhanallah. Jadi lihat Ka'bahnya udah dapat rahmat. Kita lihat Ka'bah, enggak baca apa enggak? Enggak baca apa kelihatan. Itu udah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya memandangnya dengan pandangan penuh rasa takdim, penuh dengan rasa hormat, dengan penuh rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil membayangkan ini Ka'bah, ya, tempat yang dulu juga pernah dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang beriman rindu pengen ke Ka'bah. Ya, pasti orang beriman rindu ingin ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena tiap hari sholat menghadap ke mana? Menghadap ke arah Ka'bah. Bayangin, lihat aja udah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan satu rahmat, tapi 20 rahmat. Siapa yang gak butuh rahmat Allah? Semua butuh rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, kita semua tidak akan masuk ke dalam surga. Allah memerintahkan sucikan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Wa mana min kulli ma fi istihanata bil masjid atau takdirin lahu. Dan Allah melarang setiap perkara yang dapat menghinakan atau dapat mengotori masjid. Jadi semua yang dapat mengotori masjid itu dilarang. Wa jalal busaqa fihi khati'atun, dan meludah di masjid itu adalah perbuatan dosa. Wa in arada dafna ghairu annahu idza dafanaha wahiyat an kutil khati'ah. Ya, kalau pengen dosanya dihapus dengan apa? Dengan menutup ludah tersebut dengan tanah. Ya, ini pernah terjadi kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah dia pernah tanahkhoma fil masjid lailatan. Di suatu malam dia meludah di masjid. Ya, mungkin keluar ya, dia meludah. Ya. Fanasya an yadfanaha, dia niat nanti bakal saya kubur deh. Tiba-tiba dia lupa, antara jalan ilaman di sini sampai dia pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, baru ingat. Ya Allah, ya tadi aneh bisa meludah tuh, belum pernah bersihin, belum pernah tutup. Akhirnya fa'akhadha sya'atan minnar, dia mengambil api, ya dulu lampu ya, lampunya masih dari api. Tsumma jana fatalabaha hatta dafanaha, dia masuk lagi ke masjid, dicari tuh bekas ludah dia. Ya, bekas ludah dia dicari, kemudian dikuburkan. Kemudian dia berkata, alhamdulillahilladzi lam yaktub ala khati'atil laila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menulis dosa untukku di malam ini. Jadi intinya mengotori masjid itu adalah perbuatan dosa. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-busaq tahirun. Ya, meludah di masjid itu hukumnya suci. Ya. Yang kedua, al-busaq tahirun. Ludah itu hukumnya suci, bukan ludah di masjid bukan. Ludah itu hukumnya suci, nggak najis. Ya, ludah itu hukumnya suci, nggak najis. Kemudian yang kedua, al-busaq fil masjid dan ludah di masjid dosa. Ya, pas itu dibersihin, dibikin wangi, disuciin, bukan untuk dikotorin. Tapi kalau nggak sengaja mengotori, maka cepat-cepat harus dibersihkan. Kalau zaman dulu, ya dengan apa? Dengan menguburnya dengan tanah lagi. Kalau zaman sekarang dengan apa? Cuci, dibersihkan, ya dikasih minyak wangi, jangan sampai menjadi kotor, menjadi bau. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh
Ubaidah bin Jarrah, ya, ketika dia mengotori masjid, nggak nunggu besok. Itu masjid gelap, dia ambil lampu, dia cari bekas ludah dia. Jadi memang dahulu tuh Masjid Nabawi gelap, nggak ada lampu sama sekali. Yang pertama kali membuat lampu untuk masjid adalah Tamim Ad-Dari. Jadi sahabat Tamim Ad-Dari itu orang yang pertama kali menyadari masjid. Ya, jadi dia ambil inisiatif apa? Dia ambil lampu, semua setiap sudut masjid di Nabawi dipasang lampu. Melihat masjid Nabawi terang, gembira Nabi besar Muhammad SAW. Saking girangnya, apa kata Nabi? Kalau andai saja saya masih punya anak perempuan, niscaya anak kawin sama ente. Sayangnya apa? Putri Nabi semua sudah menikah. Saking senangnya Nabi itu. Ya, melihat ada anak muda, perhatian anak masjid dulu nggak ada lampu gelap. Sebab Tamim Ad-Dari itu masjid menjadi bersinar. Andai saja aku masih punya anak perempuan, akan aku nikahkan dengan kamu. Zamannya lain ya Rasulullah, sama anak-anak aja deh. Ya sama anak-anak aja. Akhirnya Pak menikah dengan anak jamaah masjid. Ya, jadi gitu. Kalau mau nyari mantu, ya, mantu yang perhatian sama masjid, mantu yang ada di masjid. Ya, yang sampai punya mantu nggak sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amanah Allah saja dia sia-siakan, apalagi anak kita. Kemudian yang ketiga, Ta'limur Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu ahkama dinha wa sagirat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada umatnya mengenai hukum-hukum agama. Walaupun itu perkara kecil, sampai perkara mudah pun itu diajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya perkara mudah, ya. Bahkan perkara apa? Lalat yang jatuh ke kopi atau lalat yang jatuh ke susu, ya. Nabi besar mengajarkan apabila kopi kita atau minuman kita dijatuh lalat, maka bagaimana caranya? Itu lalat cemplungin dulu, habis cemplungin buang, ya, jadi telan, ya, jangan langsung dibuang. Kenapa? Karena di lalat itu di satu sayapnya ada racun dan penawarnya di sayap yang satunya. Tapi yang kita nggak tahu itu yang jatuh sayap yang racun apa sayap yang penawar. Ya, karena kita nggak tahu, cemplungin dulu. Terus cemplungin, terus lama-lama, terus cemplung, angkat wah rontok itu. Ya, cemplungin, langsung buang. Ya. Kopinya gimana? Gak apa-apa diminum. Saya jijik mas, selera ya. Ini kita cuma bahas apa? Ini cuma bahas hukum saja. Ya kalau cuma satu doang nggak apa-apa minum di kopi ya, ini diminum. Tapi kalau 10 ya buah kan. Kalau alatnya 10 ya buah. Kita mungkin belum bisa gigi kali itu. Jadi banyak yang semua tuh di bekasnya. Baik. Hadis yang ke-210. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari sana Anas, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yataba'an nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat hingga manusia saling bangga-banggaan dengan masjidnya. Ya, tidak akan terjadi kiamat melainkan kalau sudah manusia bangga-banggaan dengan masjidnya, dengan berkata apa? Masjidi ahsanu au arfa'u au awsa'u. Ya, masjidku itu lebih bagus, lebih mewah, lebih gede, lebih luas dibanding masjid yang kono. Ya, yang dibanggakan apa? Bangunannya. Yang dibanggakan apa? Hiasannya. Riya'an wa sum'atan. Tidak lain dan tidak bukan karena riya, karena pamer. Tolaban bil madhi wa sanad, ingin mencari pujian dan sanjungan dari orang lain. Ya, akhrajahu Usarna. Dan sini dikeluarkan oleh Imam yang tujuh, kecuali Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al-makna ijmali, makna secara global. Nada basyarikul hakim ila imaratil masajid wa tasyidiha bi ta'ati wal ibadah. Syariat menganjurkan untuk membangun masjid dan mengisinya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi membangun masjid itu dianjurkan, tapi jangan dibangun doang, jamaah nggak ada. Ya, dibangun kemudian Pak dimakmurkan dengan ibadah, dengan sholat 5 waktu berjamaah, kemudian juga ada Pak dimakmurkan dengan apa? Majelis zikir, majelis taklim. Ya, faqala Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanya man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inaman ada tuh hasri untuk membatas. Ya, semua pasti ngaku beriman, semua pasti ngaku Islam, tapi belum tentu diakui oleh Allah. Ya, jadi kalau kita mau tahu nih iman kita diakui apa tidak, lihat kita memakmurkan masjid apa enggak, kita jamaah masjid apa enggak. Kalau kita jamaah masjid, ya sering ada di masjid, alhamdulillah, insya Allah imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak pernah ke masjid, ya nggak pernah sholat ke masjid, jangan ngaku-ngaku orang bagaimana. Ya, itu belum dapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi nggak pernah ke masjid, bilang ke masjid akan digotong-gotong. Ya, nggak pernah ke masjid, bilang ke masjid digotong. Selama hidup belagu cuma lewat doang. Dan masjid lewat doang. Ya pas udah mati baru dibawa masuk ke masjid atau dibawa ke pos kamling. Ya, kan nggak pernah ke masjid. Ya, ini perlu juga bagi peraturan. Pokoknya nggak pernah ke masjid, awas. Ya, jenazah jangan dibawa ke masjid, bawa ke pos kamling. Udah gitu jamaah enggak, nyumbang enggak, karena jadi masjid lagi. Kan kurang ajar ya begitu. Jamaah bukan, nyumbang enggak, jadi masjid lagi. Ya Allah, itu kurang ajar dan andai begitu. Ya, ente mau tobat atau enggak? Ya, kalau ente nggak tobat, ente mati nggak boleh bawa ke masjid. Tobat dulu ente. Ya, udah nggak pernah ke masjid, pas mati dibawa ke masjid. Udah gitu sholatnya bukan di belakang imam lagi, di depan imam. Nah, udah digotong-gotong itu. Ya, terus sama aja nyolatin bangke. Ya, manusia wafat disebut apa? Jenazah. Manusia wafat disebut jenazah. Tapi kalau binatang mati disebut apa? Bangke. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, itu orang-orang yang ngaku ibadah ya bagikan binatang. Bukan jenazah itu namanya. Bangke. Berarti bukan sholat jenazah. Nyolatin bangke. Semoga kita semua jadi ahli ibadah. Amin. Insya Allah nggak bakal marah. Kalau yang marah ya berarti bangke yang marah. Ya kalau bukan bangke mah insya Allah nggak bakal marah. Ya intinya ya iman kita baru diakui oleh Allah kalau kita memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naha an zukhrufatiha wa tazyiniha min kulli ma yusjilul quluba an iqbal ala ta'ati wa yadhhabul khusu'a alladhi wa ruhul ibadah. Nah ini perlu digarisbawahi. Agama melarang menghias dan membangun masjid yang menyebabkan hati ini lalai dari ketaatan dan menyebabkan hilangnya khusyuk di dalam ibadah. Yang mana khusyuk adalah ruhnya ibadah. Ya. Jadi melarang membangun atau menghias masjid yang mana itu hiasan bisa bikin orang lupa dari ibadah. Pertama, lupa akan tujuan dibuatnya masjid. Masjid dibuat untuk sholat, masjid dibuat untuk ibadah. Ya, tapi dikarenakan hiasannya orang lupa ke masjid tersebut bukan untuk ibadah, tapi untuk tamasya. Nah, hati itu. Ya, ke masjid ono yuk. Ngapain? Ya, lihat gubahnya. Bukan untuk sholat bukan. Bukan untuk ibadah bukan. Nah, itu dilarang itu. Ya, itu dilarang. Kenapa? Menghilangkan tujuan dari dibuatnya masjid dan menyebabkan hilangnya khusyukan di dalam masjid. Hal itu dilarang. Dan juga wa akhbara anna zukhrufataha min bil yahud wan nasara. Itu menghias masjid, ya, menghias secara berlebihan itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Waqad nahayna an tashabbuhi bihim. Allah melarang kita untuk menyerupai mereka. Ya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar wa ama'u bainahum. Muhammad utusan Allah.
Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang bersama Nabi. Yaitu memiliki sifat. Apa sifatnya? Asyiddatu 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Artinya apa? Gak mau ngikutin ajaran orang kafir, gak mau ngikutin budaya orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sesama. Apapun madhabnya, apapun majelisnya, siapapun gurunya, selama Qur'annya adalah, selama kitab sucinya adalah Al-Quran, hadisnya adalah hadis Nabi besar Muhammad, Tuhannya Allah, nabinya Nabi besar Muhammad, kiblatnya Ka'bah, itu adalah saudara kita. Ruhama bainahum, kasih sayang terhadap sesama. Yaitu orang-orang yang tawaf, ya orang tawaf dari berbagai macam negara, kemudian dari berbagai majelis, dari berbagai madhab, dari berbagai golongan, dari berbagai organisasi, dari berbagai guru-guru yang berbeda-beda. Tapi apa, meskipun demikian semua memakai pakaian yang sama. Ya. Kemudian tawaf memutari tempat yang sama, dimulai dari start yang sama, dan juga sebanyak 7 kali dengan putaran yang sama. Artinya apa? Ya. Ini kita semua diajarkan, apapun madhabnya, apapun alirannya, apapun majelisnya, selama Tuhannya Allah, nabinya Nabi besar Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, dan hadisnya hadis Nabi besar Muhammad, itu saudara kita. Cari persamaan, jangan cari perbedaan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, anan tafakhara fi zukhrufatiha qaulan wa fi'lan kailun la mahala fa huwa min asratis sanah. Dan bangga-banggaan mengenai masjid, mengenai bangunannya, mengenai hiasannya, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Lihat masjid ada tuh. Ya, masjid kita cakep kan? Ya. Masjid kita mah lebih cakep dibanding masjid ente. Ya. Pokoknya bangga-banggaan mengenai hal itu. Itu termasuk kan? Itu udah tanda-tanda ya. Udah dekat berarti kiamat sudah dekat. Ya Allah. Ya, ini termasuk apa? Min a'lamil nubuwwah, tanda-tanda kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti. Oke, kalau masih itu ngapain? Kita lihat-lihat. Ya, lihat-lihat untuk tamasya. Itu berarti apa? Itu yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan prediksi Nabi ya. Oh, berarti prediksi Nabi betul ya? Bukan prediksi. Nabi bukan pengamat. Ya, ini juga bukan ramalan Nabi. Oh, ramalan Nabi benar kok. Nabi bukan peramal. Tapi apa? Ini min a'lamil nubuwwah, termasuk salah satu kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi besar Muhammad tahu? Tidak lain dan tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya akhiri, saya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya, dan sekaligus saya minta doa khususnya kepada guru kita, para Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani. Insyaallah tanggal 7 hari Sabtu saya akan umroh ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mohon didoakan, semoga badan sehat, bisa kuat ibadah di sana, dan semoga yang hadir di sini semoga Allah berikan anugerah, Allah berikan rezeki, Allah mudahkan juga untuk dapat haji dan umrah dan ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammadin sallallahu Fatihah. Amin wa ala ya karim rabbana rabbana wa ilaikal masir wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah lakal hamdu lakal musnada wa lakal musnada Allah wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah nafa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna sabaqan qalban khashi'an dan mardiyan fahman tafsiran wasi'an ma'rifatan katsiran. Allah barzaqna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa atina بالتقوى والإقامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة